Apakah asam lambung dan anxiety ini mematikan nggak, Bang? Nah, teman-teman semua, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan baik dan sehat, tetap semangat dalam menjemput kesembuhan. Balik lagi dengan saya Vicky, tentunya di channel Perjuangan Anxiety Official. Buat teman-teman yang mungkin baru mampir nih ke channel Perjuangan Anxiety Official, jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe-nya di bawah, dan kemudian jangan lupa juga untuk diaktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan jika saya ada upload video yang tentunya akan selalu membahas masalah seputar gangguan kecemasan. Baik, mungkin pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua ya, yang masuk kepada saya. Ya, mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi, bisa menjadi motivasi. Jadi pembahasan pertama kita yang akan kita bahas adalah dari pertanyaan ini ya, seputar ini. Bang, saya mau tanya, kalau perut kanan kayak rasa bengkak, itu betul ada benjolan gitu kak? Saya kurang jelas nih pertanyaannya sebenarnya. Apakah karena memang dia merasakan ada sensasi bengkak di perut kanan ya, dan terasa benjolannya, kita nggak ngerti ya. Soalnya sudah diperiksa dari Aslam katanya, cuman kok rasanya tiap hari itu kurang nyaman gitu ya. Nah, sebenarnya dengan sensasi keluhan yang dirasakan, kalau memang sudah diperiksakan ke dokter dan hasil diagnosanya mengatakan cuman asam lambung, tidak ada masalah apa-apa. Nah, saran saya, kita harus meyakini itu gitu loh. Yang harus kita sadarin adalah penyakit asam lambung ini itu memiliki 1001 sensasi, berjuta sensasinya, macam-macam ya. Ada yang nyeri ulu hati, ada yang rasa panas di dada, ada perut berasa begah, ada sensasi sesak, ada sensasi lebih kuat keliengan, kemudian ada rasa nyeri di bagian perut kanan atas ya, ada rasa nyeri di bagian perut sebelah kiri. Intinya banyaklah ya, perasaan penuh, begah, kemudian mual, muntah, dan lain-lain. Itu adalah sensasi dari asam lambung. Nah, kondisi sensasi ini akan diperparah apabila pikiran kita overthinking, berlebihan. Semakin kita banyak berpikir, semakin kita banyak stres terhadap keluhan fisik yang kita rasakan, otomatis keluhan-keluhan ini bukan akan semakin membaik ya. Kenapa? Ketika banyak beban pikiran kita, ketika kita merasa pikiran kita terlalu over, nah secara tidak langsung ini akan memberikan efek peningkatan asam ya, peningkatan asam di lambung. Nah, inilah yang akan menyebabkan kondisi lambung kita itu tidak membaik-baik gitu ya, malah makin parah sensasinya. Nah, solusinya adalah teman-teman harus belajar. Ketika kalian berobat ke dokter tentang keluhan yang kalian rasakan dan dinyatakan dokter kita baik-baik saja, hanya asam lambung, ya sudah, kita pegang diagnosa itu, kita yakinin itu, pulang, jangan lagi mencari tahu tentang keluhan-keluhan yang kalian rasakan. Kenapa? Banyak di antara kita ya, di antara kita nih yang sudah memeriksakan diri ke dokter dan dinyatakan dokter hanya asam lambung, begitu sampai di rumah dengan sensasi yang muncul ya, sensasi fisik yang muncul, kita sering iseng.
Kita searching lagi tentang keluhan yang kita rasakan itu, gitu kan? Kita searching lagi, cari tahu lagi keluhan di sini apa, di sini apa. Nah, akhirnya pikiran-pikiran inilah yang mengganggu proses pemulihan itu. Akhirnya sensasi makin parah, pikiran kita makin kacau. Pikiran yang kacau membuat sensasi makin parah, gitu. Nah, seharusnya begitu kita periksakan diri ke dokter dan hasilnya baik-baik saja, cuma asam lambung, sudah. Kita jaga pola makannya, kita jaga pola pikirnya, kemudian rutin minum obatnya. Selesai. Kita itu harus seperti itu, gitu, untuk mengantisipasi pikiran-pikiran negatif yang akan memunculkan sensasi fisik lainnya, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kita harus yakinin, begitu kita berobat ke dokter dan hasilnya baik-baik saja, udah, jangan lagi kita cari informasi-informasi yang lain, ya. Itu dari saya. Untuk pertanyaan yang kedua, ya, seperti ini. Padahal kemarin-kemarin aku udah membaik, Bang. Pas aku cobain pergi sholat, langsung sensasi muncul, dari situ aku kumat lagi, ya, sampai sekarang. Artinya apa? Ketika sensasi hilang, ya, sensasi fisik yang dirasakan hilang, tapi pola pikirnya tidak dirubah, ya, pola pikir tidak dirubah, tidak dilatih. Nah, ketika muncul pikiran negatif, akan kambuh lagi. Jadi pola pikir ini nggak mudah, ya. Saya sering katakan pola makan, pola hidup itu gampang ngerubahnya. Yang paling berat itu adalah di pola pikirnya. Pola pikir, kemudian dari pola pikir, jika pola pikir kita berubah, pola sifat itu akan mengikuti, ya. Itu udah berhubungan tuh. Jadi nggak usah dipisahkan. Pola pikir dengan pola sifat itu akan bebarengan, ya. Nah, ketika pola pikirnya tidak dilatih, ya, ketika pola pikir kita tidak dilatih, ya, begitu muncul sensasinya lagi, akan kambuh lagi, gitu loh. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, yang sering aku rasakan, perut begah, kaki tangan basah, ya, itu apa itu dari anxiety dan asam lambung? Apa gimana, Bang? Jadi, teman-teman, ya, bedakan sensasi asam lambung dengan anxiety. Asam lambung itu adalah penyakit fisik, ya. Anxiety itu adalah kecemasan. Jadi sensasi asam lambung ini memberikan efek anxiety, kecemasan, rasa cemas, rasa khawatir, was-was, ya, karena sensasi. Jadi sebenarnya ketika perut kita begah, ya, kemudian begah, berasa penuh, itu adalah sensasi dari asam lambung, ya, itu fisik. Nah, ketika kaki tangan kita basah, itu dari anxiety-nya, kecemasannya. Ketika orang merasa cemas, secara tidak langsung telapak tangan dan kaki akan basah. Jadi harus dibedain. Tidak bisa semua tuh tangan dan kaki basah, asam lambung, nggak seperti itu, ya. Asam lambung penyakit fisik, anxiety adalah efek dari sensasi. Muncul anxiety dan kecemasan. Kemudian pertanyaan selanjutnya seperti ini. Baru sebelum aku mau pergi berobat gitu, takut kenapa-kenapa. Macam lah, tips dari abang kuat buat keluar dari semua ini gimana? Apa ada obat gitu buat mengurangi gejalanya? Nah, seharusnya teman-teman, ya, saya tuh nggak mau menjawab pertanyaan ini sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kita bikin itu sebagai topik pembahasan kita, ya. Ketika kita mau berobat, kita takut. Berobat ini kan sebagai jalan ikhtiar kita menuju sembuh, ya. Ketika kita udah takut untuk berobat, tapi kita ingin sembuh, bagaimana ceritanya? Kita mau sembuh, tapi takut untuk berobat. Gimana ceritanya? Kemudian tanya obat kepada saya. Saya ini bukan dokter. Jadi pertanyaan ada gak obat seperti ini itu bukan wadahnya saya, gitu ya. Ketika untuk berobat mengurangi gejala tersebut, baiknya itu berobat ke dokter.
berobat, periksakan diri. Nanti akan diresepkan obatnya. Nah, kembali lagi kepada jawaban saya yang pertama. Ketika kita sudah mendapatkan diagnosa, kemudian sudah mendapatkan obat, stop pikirannya. Jangan traveling kemana-mana. Oh, cari tahu lagi tentang keluhan yang kita rasakan di sini. Apa sensasinya, apa ini? Itu yang harus kita hentikan. Fokus konsumsi obat yang diberikan, kemudian jaga pola makannya, kemudian latih pola pikirnya. Insya Allah ketika 3 hal tersebut dirutinkan, kondisi kita juga akan membaik. Ya, itu akan membaik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah asam lambung dan anxiety ini mematikan nggak, Bang? Nah, kalau pertanyaan seperti ini, ya, tidak yang namanya mati. Ya, ini prinsipnya. Yang namanya mati tidak harus sakit. Kita jalan kaki di luar rumah, kita pergi jalan kaki, kemudian ditabrak mobil, mati, ya kan? Jadi ini kalau bicara soal asam lambung, anxiety mematikan, semua penyakit mematikan kok, kalau memang sudah ajalnya. Itu seperti itu prinsipnya. Jadi setiap penyakit pasti ada penawarnya. Kalau dia sakit, misalnya sakit lambung kemudian meninggal, itu sudah takdirnya, itu sudah ajalnya. Ada tuh orang yang kena cancer sampai sekarang masih hidup, masih bisa jalani kehidupannya. Kenapa? Karena memang belum ajalnya, gitu loh. Kemudian ada yang sakit jantung, dia beroperasi, ya, dia melakukan operasi dan segala macamnya, sehat sampai saat ini. Ada orang yang sakit jantung, dia operasi, gak lama meninggal. Kenapa? Karena sudah ajalnya. Begitu prinsipnya. Jadi teman-teman boleh klik dulu link video yang saya berikan ini. Tips mengatasi overthinking. Ya, sadari dulu akan hal itu. Bagaimana kita merespon segala sesuatunya. Ya, jangan berlebihan. Tidak semua bisa kita kendalikan. Ada di luar kendali kita. Jadi kalau bicara asam lambung itu mematikan atau tidak, jawabannya belum tentu. Ketika memang sudah ajalnya, jangankan asam lambung, kita batuk aja bisa meninggal. Kita jalan kaki di luar ditabrak mobil bisa meninggal. Itu yang harus kita kita terima. Kita harus mulai belajar menyadari itu. Jadi teman-teman, saya tahu ketika kita mengalami yang namanya gangguan cemas, sensasi yang datang bertubi-tubi, silih berganti setiap hari, memang itu akan memberikan dampak yang buruk bagi psikologis kita, ya. Mengganggu banget, merasa tidak nyaman, tidak enak setiap hari. Itu akan memang selalu ada. Cuman di sini saya ingin ngajarin ke teman-teman untuk kita lebih bisa menerima segala keadaan dengan hati yang ikhlas dan sabar. Kenapa? Ketika kita memiliki hati yang sabar dan ikhlas, insya Allah semuanya itu akan bisa kita terima dengan baik, ya. Terus latih ketika kita cemas, latih relaksasinya. Ketika kita lagi panik, latih meditasinya. Kemudian ketika kita sering merasakan cemas, tolong diperhatikan kualitas tidurnya dan segala macamnya, olahraganya. Nah, ini adalah faktor-faktor pendukung, ya, untuk bersenjata, ibaratnya alat perang kita untuk mengatasi kecemasan. Nah, dilakukan. Semua video mungkin udah saya berikan tips dan motivasinya. Kalian cukup tonton, kalian ikutin. Insya Allah itu akan membantu. Saran saya, ketika kita mampu untuk melakukannya sendiri, lakukan hal-hal yang sudah saya sebutkan di video-video saya sebelumnya. Oke, mudah-mudahan hanya itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Buat teman-teman yang masih berjuang, jangan patah semangat, tetap berusaha, ya. Tetap semangat dalam menjemput kesembuhannya. Selalu positive thinking. Hindari yang namanya Google, hindari yang namanya percaya sama perkataan-perkataan orang yang bukan ahlinya,
Itu yang harus kalian pegang prinsip. Ketika kalian berobat dan dinyatakan baik-baik saja, sudah pegang prinsip. Yakinin bahwa kalian hanya asam lambung. Udah, jangan mikir sana sini. Ya, itu pesan dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat untuk kalian semua. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa ditekan tombol like-nya dan di-share ke teman-teman yang lain. Sampai di sini dulu. Salam sehat untuk kita semua. Vicky.